Iya enggak? Kita diunjukin sama teman aja, sama manusia aja syukurnya bukan main, apalagi yang nunjukin Allah. Apa jalan itu? Yang pertama, tu'minuna billahi wa rasuli, beriman kepada Allah dan Rasul. Beriman kepada Allah dan Rasulnya setelah kita meyakini bahwa Tuhan kita adalah Allah, kemudian kita mentaati segala perintah-perintahnya, perintah Allah dan Rasulnya, kemudian kita meninggalkan segala apa-apa yang dilarang oleh Allah. Perintahnya apa? Sholat semalam 5 waktu, ya kan? Yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, berjihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah, bi amwalikum, dengan hartamu, harta dulu, wa amwalikum dengan hartamu, wa anfusikum baru jiwamu, dirimu, tenagamu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Kalau kita tahu itu lebih baik, tapi hari kita nggak pernah tahu rahasia Allah. Betul nggak, Bu? Kalau tahu itu lebih baik. Dengan apa berjihad? Dengan harta dulu. Artinya apa dengan harta? Infak, sedekah, kurban. Kurban masuk kategori mengeluarkan harta. Beli kambing, beli sapi untuk berkurban, mengeluarkan harta. Itulah amal-amal yang disukai oleh Allah Subhanahu. Kemarin di Nurul Iman saya kasih tahu, Nabi Musa kan udah tahu, ya kan Bu ya? Nabi Musa pengen tahu, tanya Allah, amal mana yang paling kau suka ya Allah? Dari puasa, sholat, zakat, zikir sampai terakhir adalah apa, Bu? Masih ingat mana? Sedekah. Sedekah. Ketika kau berbagi, ketika kau bersedekah, itulah aku ada di sisimu. Kau berkorban, aku ada di sisimu. Apalagi ini sekarang udah mendekat mulai korban, dari sekarang udah ganjar-ganjar baik nih aparaturnya, baik melalui pemberitahuan maupun apa namanya media-media cetak maupun di apa namanya itu medsos juga ya Bu ya. Ya, korban itu sudah dikejar-kejar di Masya Allah. Ternyata amal ibadah itulah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, amal yang disukai Allah ternyata sedekah dan berkurban. Sedekah atau berkurban, kalau sedekah bentuknya berkurban bentuknya kambing, sapi. Bahkan kemarin saya nyampaikan di Nurul Iman, man wajada sa'atan li ayunha falam yudha fala yahdur musallana. Siapa orang yang punya kemampuan untuk berkorban tapi dia tidak mau berkorban, nggak usah dekat-dekat dengan tempat sholat, masjid atau musola. Udah, kata Rasul, suruh diusir aja tuh orang yang begitu. Punya kemampuan berkorban tapi nggak mau, pengennya daging korban. Ya kan, malah berebut paling dulu, minta, ya kan? Apa minta-minta, Masya Allah. Harusnya timbul pertanyaan, ente mau berkorban atau jadi korban? Ya kan, mau berkorban atau menjadi korban? Pilih mana itu? Gak berkorban kan lepas. Jadi korban sakit, korban kecelakaan, ya kan? Korban apa lagi? Logikanya ke situ. Ibu yang dirahmati Allah, sahabat Zaid bin Arqam pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mahadihil adhahi, apa maksudnya ubiah kurban itu? Qala sunnata abikum Ibrahim, itulah sunnah bapak kamu Ibrahim. Qalu malana minha, apa yang kita peroleh dari kurban itu? Qala bikulli syaratin hasanah, tiap-tiap rambutnya, tiap-tiap bulu dari domba itu ada kebajikan. Berapa banyak bulu domba itu? Bulu kambing, baik domba maupun kambing yang Jawa itu, yang itu berapa banyak itu bulunya? Belum pernah lihat itu, belum ada. Ya kan? Setiap bulunya memperoleh kebajikan.
korban. Sampai dalam kata Nabi dalam satu hadis yang lain, korban yang kau lakukan dengan ikhlas, maka dia akan menjadi pendingin baginya, bagi orang yang korban dari api neraka. Dalam hadis yang lain menjelaskan bahwa hewan-hewan kurban yang kita korbankan itu nanti itu akan menjelma mendatangi kita, orang yang berkorban lengkap dengan tanduk-tanduknya, dengan bulu-bulunya, siap sebagai hewan yang kokoh gagah, dan dia siap menerima kita untuk jadikan kendaraan buat menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim. Yang korban tuh, ibu udah punya buat nyebrang jembatan Shiratal Mustaqim dengan apa? Nah, ini dengan korban. Makanya korban itu bukan buat dulu udah pernah, lagi masih kecil. Lah buat tahun kemarin udah pernah. Kalau memang mampu setiap tahun, bukan dulu gua udah pernah lagi masih kecil di korban. Ya kan, korban setiap tahun, setiap datang bulan Dzulhijjah. Begitupun haji kan ada waktu-waktunya. Korban pun ada waktu-waktunya. Kecuali akikah bebas, selagi orang itu masih hidup, dia masih bisa melaksanakan akikah. Paham ya, Bu? Demikian besar pahala berkurban sampai sejak niat mau membeli kurban sudah bernilai ibadah. Orang baru niat aja nilai ibadah itu, masa sih bulan-bulan bertahun-tahun nggak pernah ngumpulin nyimpen duit itu sampai 3.300.000 kalau sekarang kalau potongan sapi di Masjid Darussalam enggak 10 masa nggak bisa sampai. Ada yang 3,5, ada yang 36, bisa ngomongin 3 juta dan daerahnya. Iya, tergantung sapinya. Boleh nggak korban itu sapi kan ukuran 7, 10 orang, boleh nggak? Boleh. Cari berapa duit? Dengan 2 juta umpamanya boleh. Jadi korbannya segitu senilai itu. Begitu, Bu. Enggak dipatokin satu sapi itu untuk 7 orang, tidak. Sebab semampunya. Bahkan pernah di SD, di SMP ya, yuk patungan korban sapi kan, pernah sampai berapa duit juga anak-anak itu dipungutin. Ibu paham itu? Jadi boleh. Yang penting sambil mendidik anak itu untuk mau mengeluarkan harta, ya kan, Bu ya? Ibu yang dirahmati Allah, Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah menyatakan, barang siapa keluar dari rumahnya hendak membeli kurban, maka setiap langkah kakinya mendapat 10 kebaikan, dihapus 10 keburukan, diangkat 10 derajat. Itu ibu nindak lagi, diangkat 10 derajat, dihapus 10 keburukan, diangkat lagi 10 kebaikan. Selama nindak itu jalan. Kemudian ketika sampai di tukang kambing atau di tukang sapi, ibu terjadi tawar menawar, maka ibu dihitung bertasbih kepada Allah, dapat pahala bertasbih, dan tawar menawar. Ketika ibu membayar, maka setiap dirhamnya, rupiahnya akan dibalas 700 kebaikan. Masya Allah. Dihapus 10 keburukan. Ketika ibu tawar-menawar, maka dinilai sebagai membaca tasbih. Ketika membayar harganya, maka setiap dirhamnya atau rupiahnya, dirham di sini rupiahnya, mendapat 700 kebaikan. 700 kebaikan. Kalau ini kayaknya ngambil dari surah Al-Baqarah ayat 261, yang orang yang bersedekah dibalas 700 kebaikan. Ya kan, ada ayat yang pernah saya sampaikan juga itu, lupa. Masalah lagi dari yunfikuna amwalakum fisabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudhi'u liman yasha wallahu wasi'un alim. Itu ayatnya. Siapa yang bersedekah 1 dibalas 1 butir berbuah menjadi 7 tangkai. Setiap tangkainya 100. Jadi 1 sama dengan 700 dilipat gandakan oleh Allah. Begitupun juga ini orang yang berkorban.
Ibu berkorban pakai rupiah kira-kira habis 3 juta contoh. Kali 700, berapa yang ibu dapatkan? Iya, tapi Pak Haji, mana uangnya, kapan? Nah, modal tuh dengan begitu. Bicaranya nanti, ibadah kita akan dibalas oleh Allah. Nanti di akhirat, bukan sekarang, ya kan? Orang kan pengennya nyata, apa yang dia kata sekarang pengennya sekarang. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, bahkan ketika ibu, hewan ibu mau dipotong hewan ibu, mau dipotong dibaringkan untuk disembelih, maka semua makhluk 7 lapis bumi memohon ampun baginya. Jadi makhluk yang ada di bumi itu, apa aja makhluk yang ada di bumi? Bertasbih memohonkan ampun kepada Allah. Ketika darah kurban mengalir, maka setiap tetes darahnya Allah menciptakan 10 malaikat yang memohon ampunan hingga hari kiamat. Enak nggak tuh? Ketika tetes darah korban ibu, ketika tetes darah korban ibu jatuh ke tanah, maka setiap tetesnya itu Allah ciptakan 10 malaikat, dan malaikat itu memohonkan ampun kepada Allah untuk orang yang berkorban. Sampai kapan? Hari kiamat. Makanya indah banget berkorban tuh. Kalau ibu-ibu pada menyadari hidup setahun masa sih nggak bisa korban, umpama ya Pak Ustadz, untuk korban bagaimana, buat makan sehari-hari juga kagak, ya kan? Masa iya sih? Kalau nggak patungan aja dah. Ini Majelis Taklim Al-Mansur main patungan yang ayo patungan korban. Motongnya mau di mana kek, ya kan? Boleh daging. Setiap daging ada seratnya tuh. Tengah-tengahnya apa yang merah-merah gitu tuh? Serat namanya ya. Serat apa namanya? Setiap serat daging itu sama dengan kamu dapat paham memerdekakan seorang budak di zaman Nabi Allah Ismail. Karena secara korban zaman Nabi Ismail, betul nggak? Yang jadi korban kalau dari ganti sama kambing Ismail yang terbunuh, betul nggak? Kemarin saya sampaikan dulu, iman andai kata enggak diganti dengan hewan, enggak diganti dengan kambing, tiap tahun kita motongin anak mulu, begitu. Anak mana berantem apa kan? Ibu-ibu yang dirahmati Allah, demikian besar pahala berkorban. Dikisahkan dari seorang ulama besar namanya Syekh Ahmad bin Ishaq. Nih kisahnya nih. Dia punya saudara yang fakir. Artinya punya saudara kaya kagak, miskin pun kagak, sederhana. Dengan kesederhanaannya, namun setiap tahun ketika musim kurban bulan Dzulhijjah dia tidak luput melakukan kurban. Beberapa waktu setelah saudaranya meninggal dunia, ini maksudnya saudaranya Syekh Ahmad bin Ishaq, ini perempuan, dia lagi kurban gitu tiap tahun. Pokoknya dia ngumpulin duit, dapat rezeki dari suami, dia kumpulin menabung, dia berkorban tiap tahun, korban terus. Nah, tahu-tahu udah meninggal. Nah, Syekh Ahmad bin Ishaq ini seorang ulama. Itu yang korban itu saudaranya. Pengen tahu, pengen lihat saudaranya. Dia sholat 2 rakaat di Masjidil Haram. Selesai sholat dia berdoa mohon kepada Allah, ya Allah, saya pengen melihat, gitu kasarnya begitu, tidak pengen melihat bagaimana keadaan saudaraku di akhirat. Artinya alam kubur masuk kategori akhirat, ya kan, bukan alam berat, alam mahsyar aja. Orang yang sudah meninggal masuk dalam alam sana, gitu ya. Aku pengen tahu bagaimana melihat keadaan saudaraku, ya Allah, izinkan aku ya Allah. Dia tidur sambil berzikir. Tadinya kan duduk berzikir, habis sholat 2 rakaat dia duduk zikir. Apa yang zikir? Ketiduran. Tidurnya dalam keadaan duduk. Duduk yang tidak membatalkan wudu, bukan nyender, lagi ngorok, udah batal itu mayat. Tidur yang tidak membatalkan wudu. Ibu lagi dikit tetap mungut, nggak batal itu, karena posisi ibu lagi sedang duduk. Tapi kalau udah pakai bantal begini, lah itu mau batal. Nah, ketika Syekh Ahmad bin Ishaq itu tertidur, dia mimpi seolah-olah terjadi kiamat, gunung gempa, langit hancur, air laut
masuk ke daratan, gunung bertabrak ke bintang, hancur semua. Ketika itulah muncul saudaranya yang adiknya itu yang rajin berkurban tiap tahun, muncul lagi nunggang kuda berwarna putih bersih, cakep, dengan senyum yang indah. Ketemu sama dia itu, waduh, hebat sekali. Apa yang menyebabkan kamu bisa begini? Kasarnya begitu ceritanya. Kenapa bisa menyebabkan kamu bisa begini? Oh, aku diampuni oleh dosa, karena dosa-dosaku diampuni oleh Allah. Apa sebabnya dosaku diampuni oleh Allah? Karena saya pernah bersedekah 1 dirham kepada perempuan tua. Karena bersedekah diampuni kan? Oh, lalu kuda-kudamu ini bagus-bagus banget. Inilah yang kutunggangi, kuda pertamaku yang pernah kusembelih, yang pernah kurbanku yang pertama. Lalu terus di belakangmu pengintil kuda-kuda banyak banget. Itu kuda-kudaku sebelumnya, setelahnya. Yang kuda yang pertama yang kita naikin. Nah, kalau udah punya kuda banyak kayak begitu, naik jembatan Mustaqim 4, wing, nyampe surga, enggak. Tapi yang kagak punya kuda, nggak pernah korban, waduh, nekat mati. Ya kata Junaid tuh ya, berani gitu loh. Amal kurang mati, waduh. Ya kan, seperti orang menyeberangi lautan tidak pakai perahu. Kira-kira seperti apa? Itu bayangin sendiri. Ya kan? Ibu-ibu yang dirahmati Allah, demikianlah besar pahalanya berkorban. Makanya dalam Al-Quran Allah jelaskan dalam surat apa? Surat apa tuh? Kalau tadi kan Al-Kautsar. Kalau tadi surat As-Saffat. Asof. Nah, kemudian dalam surat Al-Kautsar itu, Inna a'tainakal kautsar, sungguh telah kuberikan nikmat kepadamu. Jadi Allah sebenarnya sudah memberikan duit kita, sudah memberikan rezeki kepada kita. Kita aja nggak ada mudeng. Coba dengan hidup suami, yang punya suami ya, ngumpulin dikit, masa setahun lama kan? Berapa hari setahun? Masa sih nggak dapat 3 juta? 366 ya, 360 hari kan kesimpulannya. Iya 61, lah harusnya bisa gitu loh. Ya kalau kayak gue ditanya jangan tanya, dia mau bersinan ada dengan kambing itu mau berduit balik. Amin ya Bu ya. Yang ada, alhamdulillah ya. Ya kan? Inna a'tainakal kautsar, sungguh kata Allah telah kuberikan rezeki kepadamu, kuberikan nikmat kepadamu, maka berkorbanlah. Fasholli lirabbika wanhar, maka sholatlah kamu kepada Rabbmu, kepada Tuhan, dan berkorbanlah. Itu ayat Al-Qur'annya. Hadisnya tadi kalau lo gak mau korban, lo jangan ngapain datang ke masjid, ngapain datang ke ini, ngapain lo gitu. Artinya apa? Yang nasihatin udah pada budek, bercapek nasihatin gitu. Tapi kamu nggak budek. Yang nggak korban nggak mau ke masjid ya Tuhan. Ini maksudnya bukan kategorinya pengertiannya bukan begitu. Pengertiannya ini artinya seolah-olah lu ngapain? Udah nggak usah masjid ya gitu, bukan berarti usir balik. Ya kan? Ada lagi hadis yang begini. La sholata li jalil masjid illa fil masjid. Tidak sempurna sholat orang yang bertetangga dengan masjid kecuali di masjid. Ya kan? Itu pengertiannya lu rumah lu nentet sama masjid. Iya laki-laki. Laki-laki ya. Rumah lu nentet dengan masjid tapi lu nggak ke masjid. Bahkan pernah saya ceritakan ada seorang yang di bulan Sya'ban itu rumahnya jauh. Pernah saya ceritakan ya, dengar ya? Masih ingat tuh yang si Sya'ban. Iya. Wow, bahkan ketika mati kan aduh, ternyata dia nyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasul, saya nggak tahu maksudnya apa. Dia ketika sakaratul maut ngomong aduh. Oh kata Rasul, ketika itu kamu tidak tahu manusia biasa. Allah menyingkap bahwa andai kata lebih jauh lagi rumahmu dengan masjid mungkin pahala lebih besar lagi. Paham ya? Ingat ya? Nah cerita itu kan tuh begitu. Nah gitu. La sholata li jalil masjid illa bil masjid, tidak sempurna sholat orang yang bertetangga dengan masjid kecuali di masjid. Maksudnya ya lu rumahnya dalam masjid lah, ke masjid lah, bukankah sholat berjamaah pahalanya besar? Nah gitu.
apalagi kalau Jumat besok pagi di Jumat Ibu penuh Bu, kemarin ada 63 orang nggak pulang baik nungguin baik. Masya Allah benar. Bisa dari Jumat tadi sholat tadi kembali apa tadi? 63 apa aja maksudnya? Makanya apapun yang menjadi kebaikan kita mari kita lazimkan. Apa yang disampaikan oleh Ustaz dihafalin, diingatin, jangan cuma masukin masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, ngaji mengaji dan begitu kasarnya, tapi amalkan. Bu, ada kisah yang menarik saya sampaikan. Mau Bu? Mau. Percaya kagak percaya ini luar biasa. Pernah menjadi tamsil yang seharusnya itu di Mekah. Di Mekah itu ada kuburan maklah, kuburan orang yang kalau mati di Mekah, ya kan, dikubur di maklah. Berarti masih terbayang. Yang orang berdoa umroh juga terbayang. Itu pasti dikuburnya di maklah. Nah setiap 8 bulan, nggak setahun kadang-kadang begitu, itu kuburan digali. Sekarang bisa aja karena udah berkembangan, semakin banyak jumlah penduduknya. Nah itu kisah di maklah itu, Bu. Kisahnya di maklah itu, jadi kalau setiap 8 bulan, nggak sampai setahun itu orang udah diangkat diganti supaya karena kuburan itu aja zaman itu aja udah diangkat diganti, ya kan zaman itu apalagi sekarang makanya dipindahin bikin relokasi baru lagi ya wajar lah karena udah kepadatan. Zaman itu aja 8 bulan mayat itu kuburannya bekas kubur siapa nih diganti sama mayat yang baru tuh karena bisa dibayangin kuburnya di situ. Nah ketika itu Bu, ini di anu ya, tar dulu nggak hancur Bu, ada yang hancur ada yang anu nggak tahu tuh kok mana lagi nggak tahu udah. Nah ini kisahnya kisah aneh ternyata itu begitu digali ada mayat duduk begini, duduk mayat duduk wajahnya seperti baru mati kemarin, duduk di depannya Al-Quran. Aneh tapi nyata. Kenapa Al-Quran dari mana didapat Al-Quran? Dan ketika Al-Quran yang dia buka itu pas surah Yasin. Ibu udah gak asing lagi sama surah Yasin. Ya, surah Yasin yang dibuka itu yang menggali dulu kaget, naik lagi ke atas. Kok bisa begini? Nah, akhirnya dia panggil teman-teman semua, baru dikasih tahu deh. Kok kenapa nih bisa begini, ada contoh begini, ada manusia mayit yang hancur kain ininya nggak hancur, apa namanya itu disebut kain kapan nggak hancur, yang hancur kapas-kapas itu, yang itu nggak ada udah. Lagi baca Yasin, karena ketika digali itu yang terlihat surah Yasin. Singkat cerita, diusut punya usut, baru sekian tahun yang lalu ternyata itu Pak Anu namanya. Siapa dia itu? Ternyata dia itu pernah bertugas di Masjidil Haram, suka ngepel tumpahan-tumpahan air Zam-Zam. Air Zam-Zam yang orang minum, orang apa yang di pinggir Sami Alibu ya, di pinggir jam-jam atau di luar itu pada tumpah, dia yang ngepel, tugasnya ngepel dia. Dibersihin terus. Coba aja tuh, yang itu kan standby. Abis dia ngepel selesai, dia duduk di dekat tiang Masjidil Haram. Tiangnya kan banyak. Dia baca Quran. Dia baca Quran. Setiap istirahat baca Quran. Ngepel baca Quran. Kas ibu pada minum, yang orang haji orang minum, kok ngecek-ngecek kan orang minum. Apalagi yang mulutnya doer. Wah, orang masuk semua tuh air dia. Yang mulutnya doer yang bagaimana sih? Pak Haji bisa baik ya. Ya kali. Dan sebelum saya pernah menyaksikan itu orang apa namanya, orang hitam. Ini orang hitam Bu, ini Bu. Ini yang meninggal orang hitam, orang Afrika. Jadi
Minum. Bibirnya kan kelihatan merah ya. Minumnya gitu, orang lebar mukanya, wajahnya bulat, lidah ini lebar. Iya, iya. Nah, iya lebar mulutnya. Minum. Lebar minum. Dia minum yang masuk mungkin separuh, yang brewer-brewer aja tuh separuh aja. Amalan orang, dia orang jangan suka ngatain, jangan bilang jijik kan, apalah kata jangan. Ya tadi, ini cuma saya kasih tahu. Mohon kepada Allah, ya Allah, hambamu yang penuh dosa dan dosa datang untuk memenuhi panggilan ya Allah. Kami satukan kami dengan manusia ini. Satukan kami ya Allah, mereka hambamu juga ingin mencari ridhomu, yang mau melakukan suap, mau sa'i, mau apa, semua satukan kami ya Allah. Jadi tidak ada istilah itu orang ini bau promos, orang ini bau begini, nggak ada. Bahkan sampai sekarang penciuman saya rada berkurang. Penciuman saya rada berkurang. Kata sih, wangi nggak ini ya? Gue sudah dengan orang lain berbeda. Iya kan Bu? Aman orang lain berbeda. Sama 6 kali ya. Satu orang panas banget. Saya nggak pernah merasa panas. Nah iya itu begitu. Makanya mohon disatukan dengan alam. Mohon disatukan dengan kebanyakan manusia yang ada ini. Tergantung nawaitu kita. Boleh kalau kita sombong, waduh, kesono sombong, ngatain orang pakai minum katain begini, iya kan? Jangan dah Bu ya. Jaga lidah kita, jaga ide kita. Ini kisah terjadi begini. Kemudian ibu yang dirahmati Allah, berapa tadi? Bu ada kisah lagi, ini kebanyakan kita mohon maaf ada di daerah Riyadh. Di daerah Riyadh Bu. Jadi kalau ternyata pengantinan orang kawin maka kayak kita sama. Jadi si pengantin perempuan itu begitu waktu sholat maghrib dia sholat dimarahin sama ibunya. Nah, apa kamu mau sholat nanti aja Ma? Ini waktunya sholat. Allah memanggil saya untuk melakukan sholat. Ya kan? Kalau ibunya kan sebenarnya kan ibu kan nomor 2 setelah Allah. Ibunya yang marah. Nanti aja nak, banyak tamu nak. Tamu banyak banget mungkin nak. Udah nak. Ternyata si pengantin perempuan ini dia lebih memilih sholat daripada tamu dan ajakan orang tuanya. Entar dulu, nah orang sebab apa? Entar dulu, sebab ntar kalau kamu wajahmu dibasahin bukan sholat dan sebagainya, kamu kelihatan jelek. Sementara teman-temanmu pun mau foto, mau apa segala macam. Ini kebiasaan kita ini. Ya maaf nih ya Bu ya. Ini saya buka. Ya emang begitu Pak. Hah? Ya emang begitu. Kadang-kadang dandan jadi nggak mengutamakan sholat Nah, gitu. Iya. nah itu terjadi kenapa? Ternyata si anak itu masuk ke ruangan kamar mau sholat maghrib. Walaupun ibunya larang, dia pilih Allah daripada ibunya. Akhirnya apa yang terjadi? Ibunya berusaha malam, nah banyak tamu nungguin kamu nah. Begitu ibunya langsung masuk ke kamarnya, ternyata pengantin anaknya itu meninggal dunia. Orang-orang semua bersedih situ, pengantin baru meninggal dunia, tapi dia meninggal dalam keadaan sujud kepada Allah. Dia yang bahagia, orang lain pada menyesali. Ya kan? Sayang banget, pengantin baru belum sampai diituin, kasarnya begitu ya, udah meninggal. Ternyata dia lebih memilih Allah karena dia selalu sholat tepat waktu. Makanya ibu-ibu biasakan sholat tepat waktu. Jadi intinya dari 2 ayat tadi, mari kita perbanyak amal ibadah kita, amal-amalan apa yang saja kita sudah dapat diamalkan Bu ya. Kalau nggak diamalkan nanti lupa. Kebanyakan kalau tidak makan lupa. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau itu yang kita laksanakan kata Allah, kau akan dimasukkan surga ke suatu tempat yang aman, yang baik. Apa itu surganya? Surga adnin. Surga adnin. Jalikal fawzul azim, itulah keberuntungan yang besar. Dalam surah As-Saff ayat 10 dan 12 tadi kalau dibaca di rumah artinya seperti itu. Keberuntungan yang besar adalah ketika kita betul-betul mentaati segala perintah-perintah Allah. Nah, bagaimana amal
pagi dari Ustadz ini ramalannya bukunya udah banyak banget. Bagaimana saya mengamalkan sebab saya punya suami? Oh, tanggung jawab suami dulu. Bahkan kalau suami mau pakai kamu lagi masak, kalau berat tinggal masakan. Begitu. Jangan terganggu dengan amal-amalan suami, karena suami lebih utama. Ridhonya seorang istri, ayyuma mar'atin matat wajah Tuhan, ya kan? Dakhalatul jannah. Radin dakhalatul jannah. Perempuan itu apabila dia mati sementara suaminya ridho, ikhlas atas kematian istrinya, dia ridho dengan apa yang dilakukan istrinya, maka dia silakan masuk pintu surga dari mana saja. Masya Allah. Itu doang. Nah kan kalau coba, kok belum mau baca ini, belum ini, bapak manggil, yuk lepas itu, lepas panggilan suami wajib. Iya. Begitu zaman kau mau punya suami, bagaimana kau baca ini belum selesai baca ini, suami datang lalu, aduh kenapa dia dipusingin sama suami? Justru berbahagialah ada yang masih punya suami. Kenapa sih banyak orang ribuan sana yang kagak punya suami dan mereka mendambakan suami, tapi gak bisa karena jodoh susah. Mudah, gua aja juga kalau ada yang naksir mas mau, tapi dia kasarnya kemarin-kemarin kan begitu. Apa yang pernah saya sampaikan baik dari pengajian Nurul Iman, Al-Mansuriyah, amalkan, yang penting amalkan. Kalau kita tahu dapat banyak ilmunya kalau nggak diamalkan, seperti pohon nggak ada buahnya. Ini saja, mudah-mudahan kita bisa berkorban tahun ini, amin ya Rabbal liridhoi ta'ala wa ila hadratir rasul wal qabul min kulli syai'in tawassul wa surur wa haddana min kulli syukurin wa mas'ul al-fatiha.